Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ketika kita bikin LinkedIn kita terlihat menarik, kita juga memperluas kesempatan untuk dilihat oleh user ataupun recruiter gitu. Karena aku sadar banget suatu saat nanti aku nggak bakalan berada di posisi entry level terus atau fresh graduate yang nggak tahu apa-apa. Perkuliahan kalian itu jadi balance gitu antara perkuliahan dengan aktivitas-aktivitas lain yang bisa meningkatkan soft skill kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Giva di sini. Di beberapa video kemarin kita udah sempat ngebahas tentang perkuliahan di jurusan statistika, khususnya di Statistika UI, Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta. Nah, mungkin dari teman-teman banyak banget nih yang nanya, kira-kira abis dari lulusan statistika, abis lulus dari statistika, kita tuh bakalan kemana sih? Atau prospek kerjanya bakalan kayak gimana sih? Menjanjikan gak sih lulusan dari statistika ini sendiri? Nah, karena aku sendiri udah bekerja, jadi aku mungkin bisa sharing sedikit ke teman-teman semua tentang pengalaman aku, hingga akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan ini. Nah, kalau kita bicara tentang prospek statistika, sebenarnya itu luas banget ya teman-teman. Karena kayak perusahaan atau lembaga mana sih yang sebenarnya nggak berurusan dengan data? Sementara statistika itu kerjaannya kan emang berurusan dengan data. Jadi kayak di mana ada data, pasti statistika itu pasti bakalan dipakai. Statistika bisa masuk di dunia pemerintahan, kemudian juga di startup ataupun di tempat-tempat lainnya yang selama di situ masih ada data. Nah, apalagi perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital yang semakin pesat, membuat data yang ada di dunia ini menjadi sangat banyak. Jadi prospek kerja yang terbuka untuk jurusan statistika itu semakin besar dengan adanya profesi-profesi baru seperti data analis, data scientist, data engineer, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk saat ini kalau ditanyain statistika, lulusan statistika itu bisa kerja di mana aja atau bisa jadi apa aja, mereka itu nanti bakalan bisa jadi PNS, bisa jadi data scientist, data analis, ataupun praktisi-praktisi data lainnya. Kemudian bisa juga jadi aktuaris, jadi pegawai bank, jadi market researcher, dan juga masih banyak profesi-profesi lainnya yang ternyata membutuhkan tenaga statistika. Untuk aku sendiri, saat ini aku sedang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Di sana aku bekerja sebagai elemen performance. Nah, mungkin di antara kalian pasti bakal ada yang nanya nih, kok posisi yang diambil itu sebagai elemen performance sih? Bukan sebagai data analis atau scientist ataupun posisi praktisi data lainnya yang lagi ngehit saat ini. Nah, sependek pengetahuan aku, posisi data analis, data scientist, ataupun data engineer itu merupakan nama yang paling umum. Tapi di beberapa perusahaan, ada yang tidak menggunakan nama tersebut, tapi tugasnya sama. Nah, begitupun di perusahaan tempat aku bekerja. Sebenarnya pekerjaan aku lebih banyak ke arah pekerjaan data analis. Karena di sana aku akan bekerja lebih banyak menggunakan Excel, kemudian juga menggunakan Tableau untuk visualisasi. Kemudian juga aku akan menggabungkan data-data dari berbagai sumber, kemudian aku berikan ke tim-tim yang membutuhkan data tersebut gitu. Selain pekerjaan utama itu, aku juga sekarang lagi aktif ngambil freelance di salah satu lembaga kursus data science yang ada di Indonesia ini. Nah, posisi aku di tempat freelance itu sebagai content writer. Nah, tugasnya itu aku akan membuat artikel perharinya yang berhubungan dengan data ataupun data science. Kalau untuk mendapatkan pekerjaan utama aku, itu berawal dari aku yang waktu itu lagi aktif ngambil kursus di Deki Lab. Nah, di sana setiap kita berhasil menyelesaikan satu tema ataupun satu materi, itu nanti bakalan dapetin yang namanya Certificate of Completion. Nah, sertifikat-sertifikat yang aku dapetin itu akhirnya aku masukin ke LinkedIn aku sebagai bukti bahwa aku benar-benar menguasai materi itu. Nah, selain itu, hasil belajar aku juga aku masukin ke Medium. Jadi di Medium itu nggak hanya berisi hasil belajar aku selama aku berada di Deki Lab aja, tapi juga berisi beberapa project
statistik yang pernah aku kerjakan selama masa kuliah. Jadi waktu itu aku punya salah satu dosen yang setiap kali ujian mata kuliahnya pasti diminta untuk bikin medium, entah itu 3 sampai 5 artikel minimal yang membahas tentang data ataupun statistika. Dari hal itulah akhirnya aku mulai membangun medium aku. Dan link medium itu aku tautkan di LinkedIn aku gitu. Jadi kalau seandainya ada yang penasaran tentang hal-hal yang udah pernah aku kerjain, biasanya sih aku langsung ngasih link medium itu. Setelah aku masukin semua sertifikat-sertifikat, kemudian juga nunjukin apa aja yang udah aku lakuin, hingga satu waktu itu ada orang yang nge-DM aku. Ternyata orang tersebut bakal jadi bos aku hari ini. Jadi di situ bapaknya bilang ada posisi yang terbuka untuk statistika, untuk lulusan statistika. Kalau seandainya aku berminat, bisa langsung ngirimin CV ke email bapaknya. Siapa sih yang nggak mau? Otomatis aku langsung ngirim kan. Jadi kayak dari situ aku bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ketika kita bikin LinkedIn kita terlihat menarik, kita juga memperluas kesempatan untuk dilihat oleh user ataupun recruiter gitu. Nah untuk freelance-nya sendiri itu tuh aku berhasil dapetin karena aku sering menangin giveaway-nya Deki Lab yang waktu itu kita diminta buat bikin artikel dari materi yang udah disediain sama mereka di Medium. Akhirnya karena hal itu aku direkrut lah sama tim Deki Lab gitu. Kira-kira mau nggak kalau seandainya jadi content writer yang kerjanya bikin artikel per hari gitu. Ya lumayan sih, maksudnya buat nambah-nambahin uang jajan aja. Sebenarnya kalau dilihat dari pekerjaan aku sendiri, kita emang benar-benar membutuhkan ilmu statistika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Nah, contohnya aja kayak yang sering aku pakai itu Excel sama Tableau. Nah, itu tuh kita emang butuh basicnya dari statistika untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dikasih. Cuma, karena aku kerjanya di perusahaan telekomunikasi, banyak banget hal yang akhirnya juga aku harus pelajari. Kayak aku juga harus mempelajari tentang internet, kemudian juga tentang jaringan, dan hal-hal lainnya yang gak pernah aku bayangin bakalan aku pelajari. Secara nggak langsung, apapun yang udah kita dapetin di masa lalu itu pasti bakalan berpengaruh ke cara kita menghadapi permasalahan yang ada saat ini. Itu yang aku alamin banget ketika dulu aku sebagai anak organisasi. Jadi waktu itu ketika teman-teman aku bisa langsung pulang setelah perkuliahan, tapi aku malah masih melanjutkan tugas organisasi. Jadi mau nggak mau aku tuh harus bisa manage waktu aku dengan lebih baik. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi tugas yang ada, entah itu tugas perkuliahan ataupun tugas organisasi, harus bisa aku selesaikan dengan waktu yang cepat agar tidak mengganggu hal-hal lainnya. Selain itu, aku juga ngerasain di proses problem solving dan juga komunikasi aku. Karena aku sadar banget, suatu saat nanti aku nggak bakalan berada di posisi entry level terus atau fresh graduate yang nggak tahu apa-apa. Pasti di suatu saat akan ada masanya aku diminta untuk memberikan pendapat aku akan suatu permasalahan yang ada. Nah, itu akan bisa aku selesaikan ketika aku memiliki problem solving yang baik dan juga komunikasi yang mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Jadi saran aku buat kalian, anak kuliahan, jangan lupa bikin kehidupan perkuliahan kalian itu jadi balance gitu antara perkuliahan dengan aktivitas-aktivitas lain yang bisa meningkatkan soft skill kalian. Entah itu jadi anak organisasi, ngambil volunteer, ngambil magang, dan lain sebagainya. Nah, untuk ngambil magang ini sebenarnya akan lebih baik ketika itu sejalan dengan apa yang ingin kalian capai nanti di pekerjaan. Karena dengan mengambil magang, sama kayak udah membuka jalan lebih lebar untuk kalian mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Kayaknya itu aja deh yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, kalau seandainya kalian masih punya pertanyaan mengenai statistika ataupun hal-hal yang berhubungan dengan statistika seperti data science dan lain sebagainya, kalian bisa DM aku di Instagram aku ataupun kalian bisa komen di bawah. Kalau aku emang bisa jawab, aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya guys. See you!